Kalian udah dengar berita bahwa pembacaan hasil dari gugatan PDIP terhadap pencalon Gibran terhadap PT UN dibacakan hari ini? Itu artinya apa? Itu artinya hakim sudah sembuh. Makanya dibacakan hari ini. Rencananya kan kemarin tanggal 10, cuman hakim sakit. Ya, dan diprediksi sakitnya itu sembuh dalam 2 minggu. Jarang-jarang loh ada orang sakit bisa memprediksi kapan kesembuhannya. Padahal setahuku sakit, kecelakaan, maut itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi itulah hebatnya, luar biasanya ya kan. Dan hasilnya ditolak. Kalau aku udah gak terkejut lagi. Dari tanggal 10 kemarin sebetulnya udah tahu aku hasilnya itu. Pasti ditolak. Dari gaya-gayanya aja kan bisa kalian lihat. Coba. Digeser 2 minggu lagi. Tanggal 24. Lewat dulu pelantikan tanggal 20. Hanya orang bodoh yang berpikiran bahwa PT UN itu, gugatan itu akan diterima. Tapi lebih bodoh lagi orang yang menggugat. Coba apa kata si Guntur Romli ya? Saya berkeyakinan bahwa gugatan kami akan diterima. Karena ada 2. Yang pertama ya, sebagai penetap adalah waktu itu adalah Haji Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka sudah diberhentikan. Berarti ada pelanggaran. Yang kedua, ya, penetapan KPU tidak berdasarkan peraturan PKPU yang baru. Kan begitu. Itulah keyakinan dia. Tapi maaf, keyakinanmu terlalu lari dari kenyataan. Lemah, udah ku bilang sama kau ya Romli, lemah karena apa? Coba bayangkan kalian ya, penetapan KPU itu tanggal 24 April. Nah, orang ini menggugat di tanggal 20 ya. Kenapa mereka menggugat? Karena sudah dilihat itu pollingan, udah dilihat ini udah gak tertolong lagi nih suaranya ini 16%. Karena 2 minggu berturut-turut nggak berubah itu posisi suara, 16% aja. Maka mereka melakukan gugatan. Harusnya gugatan dilakukan sebelum tanggal 14 Februari. Sebelum tanggal pertarungan pemilu. Ini orang udah habis pemilu baru kalian menggugat. Di mana-mana keluar hasil pemilu, yang digugat itu hasil pilpresnya. Bukan pencalonannya. Lapet. Romli, banyak-banyak dulu belajar kau. Itulah kau pindah kau dari PSI ke PDIP, bukan makin pintar kau. Kali-kali bodohnya aja dulu. Coba bayangkan, pemilu tanggal 14 Februari. Menggugat dia tanggal 20. Apa kekuatannya coba? Coba kalau misalnya Gibran kalah, yang menang dulu si Anies. Berani nggak menggugat itu? Nggak boleh digugat itu. Kalah apa? Jadi kita berterima kasih kepada hakim ketua ya, karena bisa bisa memposisikan kapan hari sakitnya. Kami bersyukur kali Pak. Karena apa? Karena stabilitas politik ada di tangan Bapak beberapa waktu yang lalu. Karena orang PDIP ini sudah semakin menggila. Mereka berharap bahwasanya hasil PT UN itu menentukan Gibran dilantik atau tidak. Dan yang lebih goblok lagi, itu barisan Refli Harun dan juga teman-temannya yang lainnya itu. Refli Harun dan sejenisnya. PDIP yang berjuang di PT UN, orang itu yang berharap. Orang itu yang menyusun rencana, coba bayangkan kalian. Yang berjuang PDIP. Kalaupun contohnya Gibran tidak jadi dilantik, ya kan, paling tidak mereka mengajukan calon ataupun ya berharap lah, katakanlah berharap, bisa kan begitu. Ini enggak, yang berjuang PDIP, yang berharap mati-matian orangnya si Anies.
Kan error. Makanya aku bilang, ya, coba kalian tengok dulu ya. Kalau bicara tentang PT UN, ya, PT UN itu kan sekali, aku udah bosan sebetulnya menjelaskan ini sama orang ini. Iya, kalau PT UN itu adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ya, yang diurusi adalah masalah perselisihan administrasi, bukan perselisihan hasil pilpres. Kalau perselisihan hasil pilpres itu di MK. Nah, sekarang begini dulu ya. Apakah mungkin keluar putusan MK kalau di PT UN kemarin belum lolos? Secara administrasi Gibran tidak lolos, apa bisa dia mengikuti pemilu? Nggak mungkin kan? Itu bodoh namanya, aku bilang. Aduh, pengacara kalian itu kurang canggih itu. Kurang canggih, makanya aku bilang, siapa sih pengacara kalian? Tapi itu dia, secanggih-canggihnya pengacara, ya, analisa politik dan juga analisa hukumnya itu nggak masuk. Nggak masuk, boleh disangkut pautkan pun juga ke undang-undang mana nggak masuk. Itu dia, tapi ya, puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Jadi PT UN sudah dibacakan bahwasanya hasilnya tidak diterima, ya, dan Bapak Gibran Rakabuming Raka boleh bekerja dengan nyaman, ya. Jadi sekarang kalian yang ada di PDIP itu mulai belilah kalian foto presiden dan wakil presiden, ya. Udah bisa dibeli satu paket itu online beli online. Gak usah malu-malu pasang fotonya si Gibran itu. Malu kalian gara-gara apa? Anak bawang itu di partai kalian kemarin. Bikinlah. Kan begitu, ya. Begitu juga Anies Baswedan, ya. Udah nggak usah berharap lagi, karena apa? Game is over. Gitu dia, ya. Tapi salut loh aku melihat siapa ini, si Anies Baswedan ini. Karena apa? Dari semua capres, cuman dia lah yang hadir. Iya, cuma dia yang hadir. Ganjar gak hadir, Mahfud gak hadir, Imin hadir karena dia menteri. Jadi aku nggak bisa gue bayangkan bagaimana perasaannya si Amin Rais melihat cawapresnya Imin jadi menteri. Kurasa kan? Kurasa kalau dilihat orang ini jauh-jauhan, ya kan? Datang si Amin Rais diginikan. Siapa si Anies? Datang si Caimin. Aduh, datang si Amin Anies Baswedan gini-gini aja dia. Kenapa aku percaya orang ini? Kok bisa lah aku percaya sama manusia yang satu ini? Tahu kalian, begitu ditanya wartawan, ya, setelah kan di pelantikan kan dia hadir. Setelah selesai acara pelantikan, dijumpailah siapa ini di pintu keluar, si Anies Baswedan ini kan. Ditanya wartawan, Pak, kenapa sih Bapak mau Pak menghadiri acara pelantikan? Tahu apa jawabannya? Pilpres kemarin menerima intervensi dari pemerintah. Jadi kemarin hasil Pilpres itu bisa dikatakan ya bukan sesuai dengan keinginan hati rakyat. Nah, tapi kita tidak bisa lepas tangan. Dan semua yang terjadi di hasil Pilpres kemarin itu jadi satu catatan. Dan saya hadir di tempat ini karena saya adalah insan yang bernegara. Coba bayangkan kalian, diputar-putarnya bahasa itu. Bilang aja lah maunya, kalau aku jadi dia, ya kan, Pak, kenapa Bapak mau menghadiri acara pelantikan Bapak Prabowo? Pengen lihat
Udah cukup itu aja. Nggak usah mutar-mutar. Ciri khasnya memang kayak gitu. Tapi bisa dikatakan lebih selalu aku sama dia daripada Mahfud MD sama Ganjar Pranowo. Gak datang orang itu. Nah gitu dong, tahu diri. Ya, iya sebagai yang kalah itu harus punya malu, datang ke tempat yang menang. Nggak kayak yang satu lagi. Bukan nggak tahu diri si Anies Baswedan. Dia hanya ingin menunjukkan bahwasanya ini loh Pak masih hidup. Kalau masih kurang Bapak kursi menteri, aku bersedia gitu. aduh, ya kan. Tapi pikirku pun juga ini ngapain si Anies Baswedan di sini? Bukankah dia dibutuhkan dunia internasional? Pikiranku. Kok masih nongkrong ini di acara-acara nasional? Padahal kata Dokter Tipa, dia itu dibutuhkan dunia internasional. Dokter Tipa tanggung jawab dulu kok kalau ngomong. Dunia internasional yang mana? Aduh orang ini memang ya. Tapi begitu ya, jadi gini loh. Kalau aku juga keyakinan dari kemarin itu bahwasanya hasil PT UN ya itu pasti ditolak karena sudah digeser-geser tanggalnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua hari ini ya aku pun juga menanti-nantikan ya. Tapi aku punya keyakinan hari ini bahwasanya putusan PT UN itu bakalan ditolak. Pasti. Dari mana? Dari mana aku tahu? Dari gaya-gayanya Gibran melakukan uji coba makan gratis. Artinya apa? Di situ dia sudah menunjukkan bahwasanya dia kerja sudah tidak dengan beban. Apakah dia tidak tahu bahwasanya PT UN sudah menolak putusannya siapa? PDIP? Tahu. Udah tahu dia. Makanya aku bilang terlalu bongak orang ini. Apalagi si Guntur Romli. Itu tahu kalian statementnya si Guntur Romli itu 2 hari yang lalu baru. Dia berkata bahwasanya saya yakin bahwasanya PT UN akan diterima. Orang biasanya kalau keluar dari sekolah negeri masuk ke sekolah swasta biasanya makin pintar. Ini kok makin bodoh. Guntur. Iya bodoh secara politik lah. Coba bayangkan kalian ya. Pertandingan tanggal 14 Februari. Minggu gak tanggal 20 April. Aneh itu kan. Makanya maafkan dulu ya, keyakinanmu itu berbanding terbalik dengan kenyataan. aduh. Ya, jadi itu dia. Ya, berarti inilah kenapa beberapa hari yang lalu ya, ketika di dalam acara pelantikan ya, semua kader-kader PDIP itu sorak-sorak katanya. Karena apa? Ya karena mereka itu udah gak peduli lagi. Bukan gak peduli lagi dengan keluarganya Jokowi. Gak peduli lagi dengan masa depan mereka. Karena apa? Ya kan? Karena mereka udah tahu bahwasannya PT UN bakal ditolak. Ya, jadi menjaga sopan santun pun juga udah gak ada gunanya lagi. Udahlah sesapalah barbar lah sekalian pikirnya gitu. Aduh punya anak kau dari Dewan kok kayak gitu tipenya. Nampak kali ijazah beli. sebagian. Dari mana pun tahu kalian cek satu-satu itu nggak ada itu semuanya 100% murni ijazah asli itu. Asli memang tapi dibeli. Itulah tingkah laku. Kalau orang tingkah laku orang intelektual nggak mungkin seperti itu. Nggak ada keluar kata-kata gitu, nggak ada. Makanya aku bilang ya, tolonglah dijaga untuk anggota dewan. Ya, nggak usah kalian malu sama kami. Malu aja kalian sama orang yang milik kalian. Ya, karena apa? Kalian itu belum tentu kalian itu terpilih kalau nggak ada orang-orang yang seramah isi kepalanya sama kalian.
Itu dia. Jadi kalau bicara PT UN udah selesai lah ya, udah game over ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang ada di 03 dan 01, kalau misalnya masih ada yang belum tahu, biar aku kasih tahu sekarang ya. Sekali lagi, ditolak. Tunggu dulu, jangan senang dulu. Selain gugatannya ditolak, kalian masih harus bayar denda. Dapat hukuman orang ini kalau nggak salah harus membayar biaya perkara kalau tidak salah 342.000 atau 324.000 antara itulah. Yang penting ada 324-nya itu. Kalian yang masang togel jangan macam-macam kalian. Jangan gara-gara aku bilang 324 kalian pilih, kalian ambil 3 angka. Tapi terserah kalian kalau memang ini menurut kalian kode-kode alam suka kalian. Aduh ya. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Gibran bisa bekerja dengan leluasa ya, tidak lagi perlu memikirkan cemoohan-cemoohan dari PDIP lagi ya. Tenang aja Pak ya, cemoohan mereka, ejekan mereka, hinaan mereka akan dibayar dengan bagaimana cara mereka memandangi foto Bapak di kantor mereka setiap hari. Apalagi kalau berfoto mereka, contohnya berpose berdiri ya kan, mereka di depan contohnya kan nampak itu burung Garuda di tengah-tengah, Prabowo sebelah kiri, Gibran sebelah kanan. Dan itulah yang sampai sekarang mereka dihantui dengan perasaan seperti itu. Relakanlah. Aduh, coba semua ya sekarang mau sekolah, kantor-kantor pemerintahan, ya dan juga percetakan-percetakan. Ku bilang sama kalian ya, percetakan-percetakan itu bukan setelah dilantik baru baru dicetak foto Bapak Gibran itu enggak. Setelah dilihat hasil polling, udah dicetak orang itu langsung itu. Walaupun belum ada penetapan KPU, udah dicetak orang itu dalam jumlah yang banyak. Perhatikan kalian di pasar sekarang udah banyak beredar fotonya Gibran. Artinya apa? Mereka pun juga udah tahu, udah bisa membaca situasi kan begitu kan? Siapa yang menang di lapangan? Oh, Bapak Gibran ini sudah pasti menang ini dan Bapak Prabowo. Mereka cetak fotonya banyak-banyak. Sebagai langkah antisipasi. Langkah antisipasi apa? Selesai pelantikan ya, otomatis semuanya akan pasang foto presiden dan wakil presiden yang baru. Nggak mungkin nunggu sebulan. Itu logikanya dulu. Harus ada secepat juga. Ya kan? Secepat juga. Bahasa apa itu? Harus ada hari itu juga. Gitu dia. Jadi makanya kalian ya, kalau misalnya sekali lagi nanti kalian bertempur ya di Pilpres nanti, entah yang maju si Gibran, entah si maju si Ganjar, entah maju misalnya si Anies contohnya ya kan, yang jadi patokan kalian tukang percetakan, udah itu aja. Kalian tanya aja sama percetakan contohnya, Pak cetak foto siapa? Foto si nomor 2. Oh udah pasti, nggak perlu lagi kalian sanksikan lagi tuh, karena namanya toko percetakan nggak mau rugi. Aduh. Samsul. Akhirnya orang yang dibilang si Samsul, yang dibilang belimbing sayur, yang dibilang juga mereka itu apa namanya itu anak haram konstitusi, ternyata harus dihormat fotonya setiap hari. Mau kemana lari? Pergi ke kantor pemerintahan semuanya foto orang itu dua. Pergi ke kantor partai di semuanya juga foto itu orang itu dua. Mau kemana lagi? Mau ke kantor-kantor perusahaan foto orang itu dua juga. Mana bisa? Dan lucunya lagi tahu kalian partai buruh. Ketawa kali aku, jujur kali. Ketawa kali aku, ya kan?
Partai Buruh ketua umumnya itu siapa tuh? Nggak terlalu kenal aku, nggak terlalu kuperhatikan. Waktu kemarin mati-matian bela si Anies, tiba sekarang bela Prabowo. Setelah menang, setelah dilantik, apa dibilang ya? Belum pernah ada presiden dimanapun yang ngasih makan gratis kepada masyarakatnya. Baru kali ini di Indonesia ini. Oleh karena itu, Partai Buruh mendorong dan juga mendukung program makan gratis. Oleh karena itu, Partai Buruh mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Inilah kadang-kadang ya kan, ya perjuangan di awal nggak mau. Begitu udah ketahuan yang menang, ke situ merapat. Aku nggak salahkan ya kan, makin merapat makin bagus karena PKB gitu juga, PKB segitu juga, PKS, Nasdem begitu juga. Oke lah Partai Buruh, tapi sorry ya, kursi menteri dan wakil menteri udah penuh. Terlambat sudah kau datang padaku. Itu dia ya. Jadi kami ucapkan selamat berjuang kembali untuk Bapak Prabowo dan Gibran ya. Karena apa? Cobaan belum selesai Pak. Ya. Karena apa? Moncong dan congor-congornya dari sebelah sisi kiri dan kanan Pak. Gonggongan mereka itu akan mengganggu telinga Bapak, mengganggu pendengaran Bapak ya. Jadi siapkan kian lah Pak, bagaimana strategi Bapak dulu membungkam orang-orang. Ya kalau bisa kayak gitu juga lah Pak, Bapak membungkam mereka. Maksudnya apa Bung? Hanya Bapak itulah sama Tuhan yang tahu. Oke, nggak daripada pusing-pusing ya kan. Oke, salam NKRI, NKRI harga mati.